Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Ustaz doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kitab fikih untuk kelas 8 bab yang ke-7 dengan materi pokok at-ta'amu wasyarabu. Silakan dibuka kitabnya, fikih kelas 8 halaman 108. Mari kita awali terlebih dahulu pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtammal islamu bisyai'il jayyidi. Islam sangat memperhatikan terhadap segala sesuatu yang baik, wasihhati, dan yang menyehatkan, wasa'adatil ummati, dan juga yang membahagiakan kehidupan umat manusia. Wa minal awamilil lati tu'sirul badana mubasharatan kanat wa ghaira mubasharatan hiya at-ta'amu wasyarabu. Dan di antara sarana yang dapat mempengaruhi baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap badan manusia adalah makanan dan minuman. Wat-ta'amu awis syarabu al-halalu at-tayyibu lahu atharun jayyidun fil jismi wal hayati. Adapun makanan ataupun minuman yang halal lagi baik itu memiliki pengaruh yang sangat baik terhadap badan maupun kehidupan manusia. Wabil aksi, sebaliknya, jika makanan ataupun minuman yang kita konsumsi adalah tidak halal dan tidak baik, maka akan memberikan pengaruh terhadap badan dan kehidupan orang tadi juga tidak baik. Lidza ihtammal islamu bihadza sya'ni ihtimaman balighan. Oleh karena itu Islam memberikan perhatian yang sangat serius terhadap makanan dan minuman ini. Wal aslu anna jami'al ma'kulati wal mashrubati muhayyi'atun lil insani. Pada dasarnya seluruh makanan maupun minuman-minuman adalah diperuntukkan bagi umat manusia. Walakin hunaka khasa'is fi ibahatiha wa fi tahrimiha. Akan tetapi di sana ada aturan Allah mana makanan-makanan yang dibolehkan dan mana makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bagian yang pertama yaitu at-ta'amu wasyarabu al-halalu. Makanan dan minuman yang halal. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kita masuk pada definisi apa sih yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang halal itu. At-ta'rifu pengertiannya. At-ta'amu al-halalu huwa at-ta'amu alladhi abahahu syari'u aklahu minan nabatat was-samarat wal hayawanat. Yang dimaksud dengan makanan halal adalah at-ta'amul ladzi, makanan yang abahahu syari', yang dibolehkan oleh syariat, aklahu, untuk memakannya, minan nabatat, apakah itu dari jenis tumbuh-tumbuhan, was-samarat, ataukah buah-buahan, wal hayawanat, ataupun hewan. Illa ma waradal Qur'an was sunnatu ala tahrimiha. Ya, kecuali ada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menjelaskan akan keharamannya. Ya.
Jadi yang dimaksud dengan makanan halal itu adalah makanan yang dibolehkan oleh syariat untuk dikonsumsinya. Apakah makanan itu berupa sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun hewan. Wa yahtamilu kaunu syai'u haraman imma lima fihi dararun wa imma li'idrari hayatin nasi. Dan diharamkannya sesuatu makanan itu karena di dalamnya mengandung bahaya, ya, sesuatu yang membahayakan jika sesuatu itu dikonsumsi. Wa imma li'idrari hayatin nas, diharamkan oleh syariat ada kalanya karena memang makanan itu merusak kehidupan umat manusia. Nah, terkait dengan makanan ini, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dan juga surah Al-Maidah ayat 88. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, wa kulu dan makanlah mimma segala apa-apa razaqakumullah yang telah Allah rizkikan kepada kalian, halalan yaitu makanan yang halal, thayyiban lagi thayyib atau baik, wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah, allazi antum bihi mu'minun yang kepadanya lah kalian beriman. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Yatabayyanu lana minal ayataini sabiqataini, dari dua ayat yang sudah kita bacakan tadi, maka dapat dikatakan anna ta'ama al-halala, bahwasanya makanan yang halal, sholihun lil akli, yang boleh untuk dimakan, itu la budda ayyastawfi syartaini, haruslah memenuhi dua syarat. Jadi berdasarkan dua ayat ini bisa disimpulkan makanan yang halal dan boleh untuk dimakan itu haruslah memenuhi dua syarat. Wahuma, dua syarat itu yang pertama adalah al-halal, yaitu halal. Apa halal itu? Ma abahatis syari'atu aklahu walam tamna'hu, yaitu makanan yang dibolehkan secara hukum oleh syariat untuk dimakannya dan tidak ada larangan untuk memakannya. Jadi halal itu artinya dibolehkan, makanan yang dibolehkan oleh syariat. Kemudian syarat yang kedua adalah at-thayyib. Thayyib kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya baik. Nah, yang dimaksud baik di sini adalah fihi naf'un li sihhatil badan, yaitu makanan yang dikonsumsi tadi mengandung kemanfaatan untuk badan. Ya. Bukan membahayakan badan, ya, tetapi memberikan manfaat, menyehatkan, menyegarkan badannya. Ya. Selanjutnya, ma ahalla minat ta'ami wasyarabi, apa yang dihalalkan, ya, dari makanan dan minuman ini. Hulliyati ta'ami fil islami tashmulu thalathatu asya. Ya. Halalnya suatu makanan
ataupun minuman dalam Islam itu haruslah memenuhi 3 kriteria. Ya. Jadi kriteria halal dalam Islam itu terdiri dari 3 hal. Pertama, al-halalu li dzatihi, yaitu halal secara zatnya. Memang makanan itu tidak dilarang oleh agama kita untuk dimakan. Ya. Contohnya apa? Banyak. Ya, daging ayam, daging kambing, buah-buahan halal secara zatnya. Nah, yang kedua, makna halalnya adalah al-halalu likasbihi, yaitu halal dari sisi memperolehnya. Yang ketiga, al-halalu li'amaliyatihi, halal cara memprosesnya. Jadi makna halal dalam Islam itu 3 hal ini. Halal secara zat, halal secara cara mendapatkan makanan itu, yang ketiga adalah bagaimana dia memprosesnya. Jadi 3 syarat ini harus terpenuhi. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka makanan itu bisa berubah menjadi haram. Contoh, memakan daging ayam. Secara zatnya boleh dimakan daging ayam. Tapi jika dia diperoleh karena hasil mencuri, berarti dia sudah gugur pada syarat yang kedua, yaitu halal likasbihi. Ya, tidak halal dalam proses mendapatkannya. Kemudian terpenuhi syarat 1 dan 2. Ayamnya halal, cara memperolehkannya juga dengan membeli di pasar misalnya, tetapi cara memprosesnya tidak sesuai dengan syariat Islam, misal tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, maka ayam yang awalnya halal diperoleh dengan membeli menjadi haram. Kenapa haram? Karena caranya tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, penting untuk memahami hal ini. Ya, makanan itu halal ya jika memenuhi 3 unsur kehalalan ini. Selanjutnya, amma ta'amu awil hayawanu alladhi yubahu akluhu fil ghalib yanqasimu ila qismaini. Adapun makanan ataupun hewan yang dibolehkan untuk dikonsumsi pada umumnya itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kullu ta'amin wa syarabin lam yanhallahu ta'ala wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam anil intifa'i bihima. Pertama adalah semua makanan dan minuman yang tidak Allah larang untuk mengkonsumsinya. Ya. Ai kullu ta'amin aw syarabin mubahun wa halalun. Itu artinya setiap makanan ataupun minuman itu boleh dan halal dikonsumsi hatta ya'tiyad dalilu ala tahrimihima, sampai ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Nah, dari pembagian yang pertama ini dapat dipahami bahwa semua makanan ataupun minuman pada asalnya adalah boleh dan halal untuk dikonsumsi. Nah, berubah menjadi haram jika ada dalil yang menjelaskan akan keharamannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian segala apa saja yang ada di bumi ini untuk kalian. Artinya, apa saja yang ada di muka bumi ini pada awalnya adalah halal, boleh, karena Allah ciptakan untuk kita umat manusia. Ya. Kemudian ada juga hadis Nabi an Salman Al-Farisi, dari sahabat Salman Al-Farisi, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya oleh seseorang,
anis samni, tentang hukum mentega, mengkonsumsi mentega, wal jubni, dan keju, wal firai, dan memakai pakaian yang dari kulit yang berbulu atau pakaian yang terbuat dari kulit hewan yang berbulu. Faqala, maka Nabi menjawab, al halalu ma ahallallahu fi kitabih. Yang dimaksud halal itu adalah ma ahallallahu fi kitabih, apa saja yang Allah halalkan di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Wal haramu, sedangkan yang haram itu ma harramallahu fi kitabih, yaitu segala apa saja yang Allah haramkan yang ada di dalam Al-Quran. Wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu, sedangkan apa saja yang Allah diamkan, fahuwa mimma afa anhu, maka itu tidak mengapa, boleh untuk dimanfaatkan, boleh untuk dikonsumsi. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya yang kedua, ciri makanan yang halal itu adalah makanan thayyiban. Apabila makanan itu memberikan manfaat jika dikonsumsi. Wa kharaja minhul mustaqziru wal khabithu, artinya makanan itu tidak kotor ataupun khabith, menjijikkan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, wahai manusia, makanlah segala apa saja yang ada di muka bumi ini dengan catatan makanan itu haruslah halal dan thayyib. Jadi cirinya yang Allah bolehkan itu selain halal adalah yang thayyib, yang baik. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Surah Al-A'raf ayat 157. Allah halalkan bagi mereka at-thayyibat, makanan-makanan yang baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Allah haramkan makanan yang khaba'ith, makanan yang kotor lagi menjijikkan. Baik, barangkali sampai sini dulu. Insyaallah nanti di video berikutnya akan kita lanjutkan. Nah, untuk itu silakan nanti diharokati kitabnya, kemudian ditulislah poin-poin pentingnya, kesimpulan-kesimpulannya apa saja. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.